Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah Al-Asr, maka kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan kata Syekh, wailun, kata Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatil lumazah. Wail, ya kecelakaan bagi setiap humazah dan lumazah, yaitu yang mencela dan mengumpat. Kata Syekh, fi hadhihi surah yabtadi'u Allah Subhanahu wa taala bi kalimati wail wa hiya kalimatu wa'id. Pada surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah ini dengan kalimat wail. Ya, hanya ada 2 surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan wail. Selain ini surat apa? Nah, wailun lil mutaffifin. Nah, 2 surat ini itu menceritakan tentang dosa yang dilakukan seorang hamba kepada orang lain. Ya, wailun lil mutaffifin. Ya, al-mutaffifin yaitu mereka yang berbuat curang kepada orang lain ketika menakar timbangan. Sebagaimana yang sudah kita tafsirkan, sudah kita baca tafsirnya. Ini dosa berkaitan antara hamba dengan orang lain. Nah, demikian juga keterkaitannya dengan surah Al-Humazah ini, itu sama juga dosa antara seseorang dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, li antalqallaha bi sab'ina dhanbin fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibad. Sungguh engkau kelak berjumpa dengan Allah membawa 70 dosa sekalipun, antara engkau dengan Allah itu masih lebih ringan daripada engkau membawa 1 dosa tapi antara engkau dengan orang lain, antara engkau dengan manusia yang lain. Di sini beliau bukan menggampangkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, seorang muslim dia menghindari, menjauh dari semua dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada orang lain. Namun ini dilihat dari sisi cara bertaubatnya. Ketika seorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung bertaubat kepada Allah, dan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni dosa. Namun kalau dia bertobat dari perbuatan zalimnya kepada orang lain, ini ada syarat tambahan, yaitu minta dihalalkan atau dia mengembalikan
hak yang telah diambil dari orang lain tersebut. Ya, maka kalau berbuat zalim kepada orang lain nggak cukup dengan kita bertobat kepada Allah selesai perkaranya, tidak. Ya, harus ada istihlal, minta dihalalkan atau dikembalikan haknya orang tersebut. Demikian juga kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Bi'sazadu lil ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad." Seburuk-buruknya bekal bagi hari kiamat, ya, bekal seorang untuk hari kiamat itu seburuk-buruknya adalah dia membawa bekal permusuhan kepada seorang hamba, perbuatan zalim kepada orang lain. Itu seburuk-buruknya bekal, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan maka sekali lagi bukan berarti perbuatan dosa kepada Allah kita remehkan, enggak. Apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, wail itu adalah kalimat ancaman. Ya, bisa berarti kecelakaan, kesengsaraan dan yang lainnya. Ai annaha tadullu ala thubuti wa'id. Kalimat wail itu menandakan tentang menetapnya ancaman bagi orang yang terancam tersebut. Ya, ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Liman ittasafa bihadhihi sifat. Bagi orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat berikut ini. Humaza, lumaza, alladzi jama'a malan wa 'addada dan seterusnya. Maka dia berhak mendapatkan wail. Humaza, lumaza ila akhiri. Wa qila inna wail ismun liwadin fi jahannam. Ada juga pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa wail itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Ya, wail itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Walakinnal awwal ashah. Tapi pendapat pertama yang lebih tepat, wail itu kalimat umum, ya, ancaman secara umum. Nah, wallahu a'lam. Likulli humazah lumazah. Bagi setiap humazah dan lumazah. Kullu min siyagil umum. Wal humazah wal lumazah wasfani li mausufin wahid. Ada kata-kata kullu di sini. Ini didatangkan dalam bentuk umum, kata beliau. Al-humazah dan al-lumazah ini adalah dua sifat, tapi menuju kepada satu sifat yang sama, yaitu mengumpat atau mencela. Ya, nanti akan dibawakan oleh beliau apa perbedaannya humazah sama lumazah. Ya, ini dua makna yang berbeda, namun bertemu pada satu makna yang sama, yaitu mencela atau mengumpat. Ya, bertemu, cuma nanti bentuknya berbeda. Humazah dan lumazah. Fahal huma bima'nan wahid aw yakhtalifani fil ma'na. Apakah dua kata ini, humazah sama lumazah, itu sama saja, tidak ada bedanya artinya? Atau humazah dan lumazah itu ada perbedaan? Kata beliau, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahuma lafdhani li ma'nan wahid. Dua kata ini, humazah dan lumazah, itu dua lafal tapi bermakna sama, bermakna satu. Yakni annal humazata huwal lumazah. Sebagian ulama mengatakan humazah ya lumazah, lumazah ya humazah. Bodoh aja. Tapi waqala ba'dhum, sebagian ulama lain mengatakan bal li kulli wahidin minhuma ma'nan ghairul ma'nal akhar. Yang benar, kata sebagian ulama, masing-masing lafal tadi memiliki makna yang berbeda dengan lafal yang lain. Yaitu humazah punya makna sendiri, lumazah punya makna tersendiri. Ya, meskipun dua-dua itu ada sisi kesamaannya, yaitu tadi sama-sama mengumpat dan mencela. Tapi ada perbedaan di situ. Kemudian kata beliau, "Tsumma qa'idah uhibbu an unabbiha 'alaiha fit tafsir wa ghairi tafsir wa hiya." Kemudian kata beliau ada satu kaidah yang ingin aku peringatkan berkaitan dengan masalah tafsir atau juga selain masalah tafsir juga dalam tata bahasa, yaitu annahu idza dara al-amru baina an takuna al-kalimatu ma'al ukhra bi ma'nan wahid aw li kulli kalimatin ma'nan fa innana naj'alu li kulli wahidatin ma'nan. Ada kaidah, yaitu apabila ada perdebatan, perbedaan tentang suatu kalimat, ya, satu kata,
apakah dia ini bermakna sama, dua kata ini bermakna sama. Kemudian pendapat lain mengatakan enggak, dua kata ini bermakna beda. Maka kita mengambil pendapat yang kedua ini. Ya, seperti misalnya fakir dan miskin. Nah, sebagian ulama mengatakan fakir yang miskin, miskin yang fakir. Ini dua kalimat yang sama maknanya. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Ya, meskipun fakir dan miskin ini dipertemukan maknanya, yaitu bukan orang kaya, ya kan? Ya, antara fakir dan miskin ini sama-sama ketemu di dua golongan ini bukan termasuk orang-orang kaya. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, maka kita mengambil pendapat yang kedua, yaitu fakir itu punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Ini yang kita ambil. Ya. Di antara, kenapa alasannya? Kenapa kok kita mengambil pendapat yang kedua? Kan lebih enak pendapat yang pertama. Maknanya bodoh. Jadi enak kita orang nggak usah soro-soro makan, karena maknanya sama. Karena kata beliau, li'annana idza ja'alna al-kalimataini bi ma'nan wahid, shara fi hadha tikrarun la da'iya lahu. Karena kalau kita menganggap humaza dan lumaza, demikian juga fakir dan miskin misalnya dalam firman Allah di surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalau kita anggap dua kalimat ini maknanya sama, maka ini pengulangan yang tidak perlu. Apa manfaatnya diulang-ulang seperti itu kalau ternyata maknanya satu? Lakin idza ja'alna kulla wahidatin laha ma'na shara hadha taksisan wa tafriqan bainal kalimatain. Namun kalau kita mengambil pendapat yang satunya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa setiap kalimat, setiap kata tersebut punya makna sendiri, maka berarti ada bedanya antara dua kalimat ini, sehingga tidak terjadi pengulangan yang sia-sia. Bingung kan? Nah, enggak ya? Saya dipahami ya? Was-sahih, kata beliau, yang sahih fi hadhihi al-ayah li kulli humazatin lumazah anna bainahuma farqan. Maka yang benar dari dua pendapat tadi, antara yang mengatakan humazah dan lumazah itu padha wae dengan yang mengatakan humazah dan lumazah itu beda, maka yang benar yang kedua, bahwasanya humazah dan lumazah itu ada perbedaan. Apa bedanya? Fal humazatu bil fi'li wal lumazah bil lisan. Al humazah itu mencela, mengumpat dengan perbuatan, ya istilah ngenyek dengan perbuatan. Sedangkan lumazah itu mencela atau mengumpat, mengejek dengan ucapan, dengan lisan. Kalau bingung bedakan kan nanti takutnya kebalik-balik. Mungkin nanti kalau sudah pulang, humazah itu dengan lisan, lumazah dengan perbuatan. Ya, biasa sering kebalik-balik. Maka kalau bingung untuk menghafalkannya, ingat-ingat kalimat atau huruf lam. Lumazah itu mencela dengan apa? Nah, ketemu lisan. Lumazah lisan. Nah, itu cara mengingatnya. Ya, biar nggak kebalik-balik. Lumazah itu mencela dengan lisan. Berarti otomatis humazah dengan perbuatan. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah firmankan di surah At-Taubah ayat 58, kata Allah, wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun. Kata Allah, di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang mencelamu. Yang mencela di sini yalmizuka, lumazah. Berarti dengan apa? Lisan. Mencelamu dengan lisan tentang masalah sedekah, zakat. Fa in utu minha radu, mereka ini kalau diberi zakat mereka ridho, mereka senang. Wa in lam yu'tu minha, namun kalau mereka tidak kebagian zakat, tidak kebagian sedekah, idahum yasqatun, maka mereka marah, mereka murka, mereka mengumpat, mencaci maki. Ini kelakuan orang-orang munafik. Fal hamzu bil fi'li, yakni annahu yaskhar minan nasi bi fi'lihi, imma an yalwiya wajhahu aw ya'bas bi wajhihi. Adapun humazah, ya
pakai ha, humaza, yaitu dengan perbuatan. Seorang mencela orang lain dengan perbuatannya, ya, entah dengan kode-kode mata atau kode-kode wajah, atau dengan kode-kode atau dengan bermuka masam, ya, ya'bas biwajhihi, dengan bermuka masam. Ya, contoh misalnya, seperti misalnya ada seorang yang berjenggot, ya, lewat, ya, kemudian orang tersebut mencela dengan perbuatannya, yaitu apa misalnya, yang merenggut atau dia kasih kode-kode mata gini, dia bawa muka misalnya, atau mencela dengan perbuatan, yakni dengan menirukan, ya, dengan menirukan cacat atau aib orang tersebut. Ya, misalnya ada orang yang pincang jalannya, ya, maka dia menirukan gaya pincangnya itu tadi sebagai bentuk mengejek atau mencela. Ini apa? Humazah atau lumazah? Ya, humazah. Au ma asybah dzalik, atau semisal dengan itu. Au bil isyarati yushiru ila syakhsin, atau dengan isyarat-isyarat, gerakan-gerakan isyarat yang mengisyaratkan kepada orang yang dicela. Unzuru ilaihi liyu'ibahu au ma asybah dzalik. Dia mengatakan lihat orang tersebut. Kemudian dia melakukan gerakan-gerakan untuk mencela orang yang sedang dituju itu. Fal hamzu yakunu bil fi'li wal lamzu bil lisan. Maka humazah dengan perbuatan, lumazah dengan ucapan. Wa ba'dun nas wal iyadu billah masyghufun bi 'aibil bashar, imma bi fi'lihi wa huwa al-hammaz wa imma bi qawlihi wa huwa al-lammaz. Dan sebagian orang, kata beliau, wal iyadu billah, ada orang-orang yang memang suka mencari-cari atau suka menyibukkan dirinya dengan aib-aib orang lain, ya, dengan membongkar, mengumpat, atau ya menyebarluaskan aib-aib orang lain, mencela orang lain, entah dengan perbuatannya atau dengan lisannya. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya membuka aib seseorang itu terkadang jatuhnya ghibah dan terkadang jatuhnya tidak ghibah. Memang secara asal ghibah, yang mencela orang lain, yang mengumbar aib orang lain, itu secara asal jatuhnya ghibah secara umum. Seperti atau ancaman yang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Ya, jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak suka. Ya, ini secara asal. Namun ada ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama, yang menyebutkan aib yang diperbolehkan oleh para ulama, dan itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Ya, ini sering kita ulang-ulang dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebutkan tentang 6 hal menyebutkan aib seseorang, yang mencela seseorang, menyebutkan aib seseorang tidak dikatakan sebagai ghibah yang diharamkan. Ada yang tahu? Nah, terang-terangan berbuat maksiat. Kurang 5. Kenapa? Kesalahan yang melaporkan kepada yang berwajib atau melaporkan kepada yang berwajib dan ya, wa man talaba al-i'anah li izalatil munkar, ya, untuk menghilangkan kemungkaran. Kemudian kurang 4, minta fatwa, mustafti. Kemudian tadi mujahir fisqan yang disebutkan, mujahir fisqan, orang yang terang-terangan berbuat fasik. Kemudian untuk melaporkan kepada pihak berwajib perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang lain. Ya, wa man talaba al-i'anah li izalatil munkar. Kemudian yang tadi mustaftin, untuk minta fatwa. Kurang 3. Nah, muhadzir, untuk memberikan peringatan, mewaspadai.
Yang kurang 2? Membebaskan Ya Pak? Nah, mu'arif untuk memperkenalkan seseorang. Kurang 1. Ya Pak? Sudah tadi mustaftin. Hah? Memberikan kesaksian. Bukan. Sudah minta fatwa tadi. Atau tadi mungkin maksudnya mutadhalimin, orang yang dizalimi. Dan disebutkan dalam sebuah syair, al-qat'u laisa bi ghibatin fi sittah. Menyebutkan aib seseorang itu bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Ya, yang pertama adalah mutadhalimin, orang yang terzalimi. Ya, orang yang terzalimi. Ketika dia terzalimi, maka dia boleh untuk mengangkat kezaliman ini kepada hakim, kepada penguasa. Itu mungkin yang dimaksud. Kemudian yang kedua, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, seperti misalnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang perilaku Abu Sufyan yang pelit. Ya. Kemudian yang ketiga, mu'arif, orang yang memperkenalkan orang lain. Seperti misalnya para ulama ahli hadis, itu ada yang dikenal dengan istilah al-a'mash, ada yang dikenal dengan istilah al-a'raj. Ya, al-a'raj artinya yang pincang. Ya, al-a'mash artinya yang matanya rabun. Itu aib. Tapi dipakai istilah itu untuk memperkenalkan, ya, menjelaskan. Ya, antum misalnya datang ke Ampel Sawahan sini, cari orang namanya Fulan. Nah, di Ampel Sawahan ini ada Fulan itu 10. Ya, Fulan yang mana yang kau cari ini? Ya. Maka disebutkan aibnya kemudian. Oh, Fulan yang, nah, itu sebutkan aibnya. Untuk membedakan dengan Fulan-Fulan yang lain. Kemudian yang keempat adalah wa mujahir fisqan. Ya, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik. Ya, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, atau kebid'ahan atau kesyirikan, dia terang-terangan tanpa malu. Nah, ini boleh untuk kita menyebutkan aibnya itu. Berarti kalau orang melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi, boleh kemudian dibongkar? Nggak boleh. Ya, haram. Diperingatkan 4 mata, bukan diperingatkan di depan umum. Yang diperingatkan di depan umum itu ketika dia terang-terangan melakukannya. Atau yang kelima, muhadzir. Ya, dia mengajak orang lain misalnya kepada kemungkarannya, mengajak orang lain kepada kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya, maka kita peringatkan orang lain untuk waspada dengan orang tersebut. Kalau dalam dunia bisnis misalnya, antum pernah kerja sama fulan, antum dibujuki sama fulan, ditipu sama fulan, ya, dipeloroti, habis uang antum sama fulan, tidak balik, wis kapok antum kerja sama fulan. Kemudian ternyata fulan ini yang penipu ini, dia mau ngajak kerja sama teman antum yang lain. Nah, maka antum apa? Memperingatkan, mentahdir, hati-hati sama fulan. Ya, anak habis banyak sama fulan ini ditipu gini, nah, itu boleh. Ya, bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Kemudian yang keenam, wa man talabal i'ana li izalatil munkar, yaitu seorang yang meminta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi di tempatnya. Seperti misalnya di tetangga antum, ya, ada yang katakan pesta narkoba. Ada yang pesta narkoba. Maka antum lapor kepada Pak RT atau lapor kepada polisi. Antum mau nggak mau nyebutin aibnya dia. Ya, karena itu kemungkaran yang sedang terjadi di tempat antum. Ya, maka ini tidak termasuk ghibah yang dilarang. Ya, maka ini nggak masuk dalam ayat ini, bukan termasuk lumazah. Ya, mereka bukan termasuk lumazah, tapi itu untuk nasihat. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memiliki buku yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihat wa Ta'yir, pembeda antara nasihat dengan mencela. Karena ada orang yang nggak bisa membedakan antara mencela dengan nasihat. Ya,
antara mencela dengan mengkritik. Ya, ada orang yang nggak bisa membedakan hal tersebut. Kaidahnya adalah kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di akhir-akhir kitab Ar-Ruh. Kaidahnya, apa yang membedakan antara ghibah yang dilarang dengan ghibah yang tidak dilarang, yaitu idza tukullima fi rajulin limaslahatin diniyah aw dunyawiyah fa hadza laysa ghibah. Apabila membicarakan aib seseorang tapi ada maslahat duniawi atau ada maslahat agama, ada kemaslahatan agama atau ada kemaslahatan dunia di situ, maka ketika kita membongkar aibnya, membicarakan aibnya, itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ya, misalnya antum ditanya tentang seseorang yang mana orang ini mau menikahi anaknya, ya, yang orang ini mau menikahi anaknya, maka boleh antum sebutkan. Antum boleh sebutkan aib-aibnya dia yang berkaitan dengan rumah tangganya nanti. Kalau memang dia menikah dengan anaknya fulan dan gitu. Dia ini misalnya ya, dia ini tidur moro. Dia kalau mendengkur itu keras. Itu nggak apa-apa sebutkan. Dia ini ya apalah contohnya, mungkin insyaallah lebih paham lagi. Ada maslahat duniawi di situ. Ya, sebagaimana dahulu Nabi ketika ditanya oleh Fatimah bintu Qais, bukan Fatimah anaknya Nabi, bukan. Ya, Fatimah bintu Qais bertanya bahwasanya ada 3 orang yang melamar dia. Siapa yang pertama? Sufyan. Abu Sufyan. Anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Jaham. Ya, Abu Jamin. Dan yang ketiga Usama bin Zaid. Maka Nabi menyebutkan aibnya Muawiyah dan aibnya Abu Jahm. Wa amma Abu Jamin fala yadhu asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm, ya dia tidak pernah meninggalkan ya tongkat yang ada di pundaknya. Artinya suka mukul dia. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, dia itu miskin, tidak memiliki harta. Fa ankihi Usama, maka menikahlah engkau dengan Usama bin Zaid. Ya, itu diperbolehkan. Namun kata para ulama, idza tukullima fi rajulin fi ghairi maslahatin diniyah wala dunyawiyah fa hadza yu'tabaru ghibah. Tapi kalau membicarakan aib orang lain, tidak ada maslahat agama atau maslahat dunia, maka itu yang termasuk ghibah yang dilarang. Ya, hanya untuk ya supaya dia ini jelek di mata orang lain, untuk menghilangkan kehormatannya, untuk menurunkan derajatnya di mata orang lain, maka disebarkan aib-aibnya. Maka ini termasuk ghibah. Gak ada maslahat dunia, gak ada maslahat agama, murni karena hasad, ya murni karena iri, dengki dan yang lainnya. Nah, wahada kaqaulihi ta'ala, ini seperti yang Allah firmankan di surah Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai 11. Allah mengatakan wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamin. Kata Allah, dan jangan engkau mengikuti setiap orang yang gemar bersumpah lagi gemar menghina, ya, atau lagi terhina dia, yaitu orang-orang yang hammaz, yang suka mencela dengan perbuatannya, masya'in binamin, dan dia suka namimah. Ya, dia suka namimah, mengadu domba. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Lanjut ke ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang jama'a malan, dia mengumpulkan harta, wa 'addadahu, dan dia menghitung-hitung harta tersebut. Hadhihi aidan min awsafihil qabihah jamma' manna'. Ini juga termasuk sifat yang tercela yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu jama' yang gemar mengumpulkan harta, dan manna', ya, mencegah, menahan hartanya untuk tidak dikeluarkan. Bakhil maksudnya, pelit. Kata beliau, yajma'ul mal wa yamna'ul 'ata. Dia mengumpulkan harta
dan menahan hartanya untuk tidak diberikan kepada orang lain. Fahuwa bakhilun la yu'ti yajma'ul mal wa yu'addiduhu. Dia adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau memberi hartanya, hanya sebatas mengumpulkan hartanya saja dan menghitung-hitung terus hartanya. Kemudian kata Allah wa'addadahu. Ada kata-kata addadahu. Qila makna ta'did yakni al-ihsa. Yang dimaksud dengan addadahu yaitu al-ihsa, menghitung-hitungnya. Dan menghitung al-ihsa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitungkan, wa in ta'uddu itu dari kata-kata addada yu'addu, menghitung-hitung. Yakni li syughfihi bil mal kulla marratin yadhhabu ila as-sunduq wa ya'uddu ad-dirahim fi as-sunduqi fi as-sabahi wa fi akhir an-nahari ya'udduha. Kata beliau, orang tersebut saking cintanya dengan harta, acap kali dia ngecek berangkasnya. Setiap saat dia pergi ngecek berangkasnya dan dihitung dirham-dirham, atau kalau sekarang rupiah-rupiah dihitung sama dia. Setiap pagi dicek berangkasnya, kemudian di akhir siang, ya di sore hari dihitung lagi hartanya. Wa huwa ya'rif annahu lam yaqut minhu syai'an wa lam yudif ilaihi syai'an. Padahal dia tahu tadi pagi sudah dicek hartanya sekian, sore dicek lagi. Padahal dia tahu hartanya gak diumak sama sekali, gak ada yang berkurang, gak ada yang bertambah. Apa maksudnya kan? Yang pagi sudah dicek total hartanya sekian, sore dicek lagi. Padahal dia tahu gak ada yang bertambah, gak ada yang berkurang, gak dicopot hartanya, dan tidak ada yang ditambah hartanya. Cuman li syiddati syughfihi bil mal yataraddadu alaihi wa yu'addidu. Itu semua karena saking cintanya dia dengan harta itu, maka dia berulang-ulang dibalik-balik terus menghitung hartanya. Walihada ja'at bisilbatil mubalaghah. Oleh karenanya Allah datangkan dalam bentuk hiperbol, mubalaghah, addadahu, dihitung-hitung terus. Yani aktsaru i'dadihi li syiddati syughfihi wa mahabbatihi lahu yakhsha an yakuna naqsun. Karena saking cintanya dia dengan harta tersebut, dia khawatir kalau hartanya berkurang. Au yuridu an yatma'inna ziyadah ala ma sabaqa fa huwa da'iman yu'addidul mal. Atau mungkin dia pengen untuk supaya hartanya ini bertambah. Makanya dia hitung-hitung terus, tak ada yang transfer. Tak ada yang salah transfer. Tak ada yang bayar utang misalnya. Ya. Maka dihitung-hitung terus sama dia. Ya, kalau di sini disebutkan sunduk berangkas. Ya, kalau zaman kita sekarang ngecek di HP, cek saldonya. Dan ini jangan dianggap nanti ngecek saldo haram dulu. Akhirnya nggak dicek, sudah tahu berkurang. Akhirnya nggak tahu kalau misalnya bukan transfer, apa namanya? Banknya ininya itu ada yang nge-hack misalnya. Kan banyak tuh kan, ada yang ngambil passwordnya, ya, kemudian saldonya dikuras, gitu. Maka dicek sama dia. Enggak, ini bukan karena itu. Ini ngeceknya itu karena apa? Karena edan sama harta dia. Karena cintanya dia yang luar biasa sama harta. Ya, ini yang dilarang. Cuma kalau ngecek khawatir misalnya ada yang ngambil ininya, ngambil fulusnya, ada yang bobol, bobol rekeningnya, ya kan? Habis narik di ATM jatuh kartu ATM, atau misalnya ya segitulah kalau. Wa qila ma'na addadahu ay ja'alahu 'ubdatan lahu, yakni iddakharahu li nawaibad dar. Sebagian ulama mengatakan addadahu itu artinya adalah menjadikan hartanya sebagai simpanan. Ya, addadahu itu artinya dia menjadikan hartanya sebagai uddah, sebagai simpanan. Yakni iddakharahu, disimpan sama dia untuk
keesokan hari. Ya, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk esok-esok ini. Wa hadza wa in kana lafdhu yahtamilu lakinnahu ba'id. Kata beliau, ini meskipun memang secara makna bisa diterima, secara bahasa memang ada dahu artinya nabung, ditabung, disimpan. Memang ada secara bahasa maknanya itu. Cuma kata beliau, kalau dilihat dari konteks ayatnya, ini makna yang jauh. Ya, secara bahasa dibenarkan, tapi secara tafsir dari ayat ini tak cocok kata beliau. Ini makna yang terlalu jauh. Kenapa? Li'anna i'dadal mal li nawaibad dahri ma'al qiyami bil wajib bi ada'i ma yajibu fihi min zakat wa huquqin laisa madmuman. Karena menabung, ya, menyimpan harta untuk digunakan keesokan hari, digunakan di masa yang akan datang, dan dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dari harta tersebut, dikeluarkan zakatnya, ya, dia memberi, ditunaikan hak-hak dari harta tersebut. Ini suatu yang tercela atau tidak? Tidak tercela. Ya, seorang menabung, menimbun, ya, istilah kita, menimbun hartanya, tapi dia tetap menunaikan kewajiban-kewajiban dari harta tersebut, dikeluarkan zakatnya, ya, dan juga dia rajin bersedekah. Ini bukan perkara yang tercela. Makanya kata beliau nggak cocok kalau diartikan sebagai menabung. Wa'addadahu diartikan sebagai menabung, menimbun harta. Wa innamal madmum, yang tercela itu adalah an yakuna akbaru hammil insan huwal mal. Yang tercela itu adalah yang menjadi cita-cita tertinggi, fokus seseorang itu adalah hartanya. Yang menjadi perhatiannya, yang menjadi pemikirannya selama ini adalah harta. Itu yang senantiasa mengendap di dalam pikirannya. Harta, dan harta. Itu yang tercela. Ya taraddadu ilaihi wa yu'addidu. Bolak-balik karena kepikiran sama hartanya terus, maka dia bolak-balik ngecek saldonya. Wa yanzur hal zada hal naqs. Dia lihat terus apakah ada penambahan dari hartanya atau ada pengurangan. Ini yang tercela. Fal qawlu bi anna al-murada 'addadahu ay jama'ahu lil mustaqbal qaulun dha'if. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa 'addadahu artinya adalah menabung, menyimpan harta untuk di kemudian hari, di keesokan hari, ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang dha'if. Lanjut ke ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhladahu. Dia mengira bahwa hartanya dia itu bisa membuatnya kekal. Ya, orang ini yang mengumpulkan, yang menghitung-hitung harta tadi, dia mengira, menduga, meyakini bahwa harta yang dia kumpulkan itu, harta yang dia cintai itu bisa membuatnya kekal. Yakni yadhun hadar rajul anna malahu sayukhliduhu wa yubqihi. Dia mengira, orang ini, bahwa hartanya dia bisa menjadikannya kekal atau menjadikannya tetap abadi. Imma bijismihi wa imma bidzikrihi. Menjadikannya kekal itu ada dua makna kata beliau. Entah kekal, yakni badannya dia kekal, karena menurut dia mungkin kalau banyak harta, ya, harta itu bisa membuat kita kekal. Yaitu kalau kita sakit, maka kita bisa mencari pengobatan yang paling mahal untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ya kan, Pak, maksudnya? Ya, maka dia mengira harta itu adalah jaminan bahwa dia itu hidupnya lebih lama, hidupnya lebih abadi. Ini yang kekal adalah fisiknya. Dia mengira yang kekal adalah fisiknya. Harta itu bisa mengekalkan fisiknya. Atau yang kedua, harta itu bisa mengekalkan namanya dia. Meskipun orangnya sudah mati, namun namanya kekal. Fulan, dia dikenal sebagai orang yang kaya raya. Wongnya mati, tapi namanya ini tetap kekal. Diingat sama orang-orang, disebut-sebut sama orang-orang. Li'anna umral insan laisa ma baqiya fid dunya. Bal umrul insan haqiqatu ma yukhliduhu ba'da mautihi wa yakunu dzikrahu fi qulubin nas wa ala alsinatihim. Padahal kata beliau, umur manusia itu sejatinya tidak ada yang tersisa di dunia. Karena hakikatnya umur manusia itu adalah yang hakiki
kehidupan manusia yang hakiki adalah setelah kematiannya. Ya, kalau usianya di dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang kekal. Justru yang kekal itu adalah kehidupannya setelah kematian. Imma fil jannah wa imma fil nar. Nas'alullaha al-jannah. Ya. Maka dengan demikian, meskipun orang ini namanya disebut-sebut terus, ya, sampai kapan sih dia disebut-sebut? Di akhirat masih disebut-sebut nggak? Sudah nggak disebut-sebut. Maka dua-duanya tertolak tadi. Kekal jasadnya atau kekal penyebutannya, ini sama-sama tidak bisa mengekalkan dia. Ya, sama-sama tidak bisa mengekalkan dia. Fayaqulu fi hadhihi al-ayat yahsabu anna ma lahu akhlada ay akhlada dzikrahu aw aqala umrahu. Maka jadilah makna ayat ini, harta tersebut dia duga bisa mengekalkan penyebutannya di dunia ini, ya dia disebut-sebut terus, atau memanjangkan usianya, ya, atau memanjangkan usianya. Wal amru laisa kadzalik. Padahal perkaranya tidak demikian. Fa inna ahlal amwal idza lam yu'rafu bil badli wal karami fa innahum yukhliduna lakinna bidzikri sayyi. Padahal hakikatnya, katakanlah tadi orang yang kaya raya, maka namanya itu kekal, disebut-sebut terus. Oke, kalau misalnya orang ini namanya disebut-sebut terus, tapi dahulu ketika di dunia bukan orang yang dermawan, ya bukan orang yang panjang tangan maling, apa? Ringan tangan. Ya, dia ringan tangan, suka memberi. Maka kalaupun namanya kekal disebut-sebut, tapi dia disebut-sebut dengan jelek. Ya, fulan. Ya, terkenal dia, orangnya sudah mati, tapi penyebutannya disebut-sebut terus sama manusia. Fulan itu, bakhil itu, terus mati orangnya. Benar kekal, tapi disebut-sebut dengan sebutan yang jelek. Fulan itu pelit, fulan itu pelit. Oh ya Ustaz, ya kalau gitu Ustaz, berarti kalau supaya disebut-sebut dengan baik, maka kita harus ya rajin bersedekah, ya rajin memberi, biar kita disebut-sebut dengan sebutan yang baik. Sama ini juga nggak boleh. Kenapa? Ria, nah. Ya, teringat dengan hadis Nabi SAW tentang 3 golongan yang pertama kali dicelupkan ke dalam neraka. Siapa yang pertama? Alim wa qari'ul Quran, orang yang alim, ahli agama, punya ilmu agama dan mahir membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-jawad, ini yang dermawan. Nah, ketika dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ma min sabili tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi laka." Ya Allah, dulu ketika aku di dunia, tidak ada satu jalan pun yang mana kau suka manusia bersedekah di jalan itu, melainkan aku pasti ada di situ bersedekah untukmu. Artinya mungkin tidak ada masjid kecuali pasti aku yang jadi donatur. Ya, tidak ada anak yatim kecuali aku yang menafkahi dia. Ya, tidak ada orang miskin kecuali aku yang memberikan makan kepadanya. Itu semua laka untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta. Innama anfaqta liyuqala jawab. Sesungguhnya kau bersedekah itu hanya untuk supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqatil, dan kau sudah mendapatkan gelar itu. Betul, cita-citanya tercapai. Di dunia dia dikenal sebagai orang yang dermawan, harum namanya di dunia ini. Tapi ternyata kata Nabi SAW, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fil nar. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang ini dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, maka dua-duanya enggak boleh. Kita bersedekah bukan untuk ya supaya nama kita harum, supaya kita disebut-sebut kebaikan kita oleh manusia setelah kita mati, enggak. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kita memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mengharap pada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak mengharapkan timbal balik dari kalian. Ya, ini orang yang bersedekah harus memiliki sifat ini. Fayuqal abkhal min fulan wa abkhal min fulan
wa yadhkur fil majalis wa yudhkar fil majalis wa yu'ad. Maka jadilah orang tadi yang bakhil tadi di majelis-majelis, di apa istilahnya, perkumpulan-perkumpulan majelisnya orang-orang, dia akan dikenal, oh fulan abkhal min fulan, fulan ini lebih bakhil daripada fulan. Nah, itu ada orang yang paling bakhil, fulan ini lebih bakhil daripada orang tersebut. Ya, maka dicela di majelis-majelis tersebut. Ya, silakan. Kalla la yumbadanna fil hutama. Nah, kita bahas tentang kalla saja. Kalla huna yusammiha ulama harfu rad'i. Kalla ini disebut oleh para ulama dengan huruf rada', yaitu huruf untuk memperingatkan, untuk supaya dijauhi. Tad'u hadzal fa'il aw hadzal hasib an qawlihi aw an husbani, supaya orang yang mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia, sehingga dia mengumpulkan, menimbun harta tersebut, menghitung harta tersebut. Disebutkan kalla itu tujuannya supaya orang itu meninggalkan perbuatannya tadi. Atau kalau bahasa Surabaya, kalla ojo ngono. Ya, jangan kayak gitu. Artinya kalimat yang fungsinya supaya orang yang mendengarnya ini meninggalkan perbuatan buruknya. Kalla ojo ngono. Ya, jangan seperti itu atau tinggalkan perbuatan tersebut. Wa yahtamilu an takuna bi makna haqqan. Dan bisa juga kalla itu bermakna haqqan, sungguh benar. Ya, jadi kalla bisa bermakna sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Tapi juga bisa berarti haqqan, sungguh benar. Kalau diteruskan ayatnya, kalla la yumbadanna fil hutama, sungguh benar kelak dia akan dilemparkan ke dalam al-hutama. Ya, kalla berarti di situ bisa diartikan sungguh benar, bahwasanya orang yang seperti tadi humaza, lumaza, yang mengumpulkan harta, menghitung harta, dan dia mengira hartanya akan mengekalkan dia, kalla sungguh la yumbadanna fil hutama, kelak dia akan dilemparkan ke dalam al-hutama. Kilahuma sahih, dua-duanya benar. Baik kalla artinya ojo, jangan, atau kalla artinya sungguh benar. Kilahuma sahih kata beliau, dua-duanya bisa dipakai, sama saja. Hada rajul lan yukhlidahu maluh wa lam yukhlida dzikrahu bal sayunsa wa yuqwa dzikruhu. Orang ini yang dimaksud dalam ayat ini, siapapun yang tersifati dengan ayat ini, hartanya dia tidak bisa mengekalkannya. Demikian juga penyebutannya setelah dia mati, dia disebut-sebut sama manusia, itu juga tidak bisa mengekalkan dia. Karena dia mau gak mau akan dilupakan sama manusia, akan ditinggalkan oleh manusia. Wa rubbama yadhkur aw yudhkar bisu. Bahkan justru bisa jadi dia disebut-sebut tapi dengan keburukan. Li adami qiyamihi bima aujaballahu alaihi minal badr. Karena dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tentang hartanya tadi. Ya. Ini kita bahas kalla, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke layun badan nafil utama. Dan kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.